kepala daerah atau berkait dengan monarki. Karena isu keistimewaan itu sangat luas, ada dimensi kultural, sejarah, dan lain-lain yang perlu diperhatikan. Yang kedua, kita ingat sejarah ya, karena ketika Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII itu sudah mengatakan, mengamanatkan untuk menjadi bagian dari republik. Jadi sesungguhnya setelah mengamanatkan menjadi bagian republik, tidak ada lagi kerajaan Yogyakarta dalam pengertian monarki, dalam pengertian absolut, karena dia bagian dari republik. Dan yang ketiga, saya kira sangat jelas bahwa antara demokrasi dengan apa yang kita sebut monarki dan antara kutip itu bukan satu yang bertentangan. Bisa saling mendukung, bahkan monarki itu memperkuat apa yang disebut dengan praktek demokrasi itu supaya bisa berjalan dengan baik, dan pola-pola kesejahteraan sosial yang ingin dibangun dalam demokrasi seperti yang disampaikan tadi itu bisa dikontrol oleh institusi kultural yang namanya keraton dan Pakualam. Bisakah sebetulnya Cak Nun memang demokrasi dan kebudayaan dan monarki dalam tanda kutip apa yang terjadi di Yogyakarta ini bisa berjalan? Bisa, karena demokrasi itu kan sesuatu yang masih terus dicari. Jadi kita ini kan bikin copy paste aja, bikin Indonesia ini copy paste, hukumnya juga copy paste. Kita tidak berangkat transformatif dari kenyataan sejarah dan kultur bangsa Indonesia. Tiba-tiba aja bikin NKRI, terus segala sesuatunya niru dari sana sini. Jadi kalau kita ngomong istimewa atau tidak Jogja dengan keratonnya dan seterusnya, sebenarnya ini sebenarnya kesempatan bagi semua pihak untuk berpikir lebih luas. Kita berkaca deh sama Thailand tadi, sama Brunei, sama Jerman, Eropa Barat hampir semuanya. Belanda. Dan itu betul-betul monarki dalam arti yang sebenarnya yang ada di mereka. Tapi bisa hidup berdampingan dengan demokrasi. Itu kan setiap kultur beda-beda, tinggal ngaturnya kalau di sini bagaimana. Katakanlah ya di Jogja ini, sudah serahin sama rakyat Jogja. Serahin sama rakyat Jogja mau apa gubernurnya raja itu bukan selain rakyat Jogja deh. Apa sih keberatannya? Wong Jogja udah bantuin habis-habisan dari dulu gitu loh. Menurut saya ini kesempatan kita berpikir ulang mengenai negara kita sendiri, bukan hanya mengenai DIY. Apa sudah benar ini sekarang? Gitu. Saya kira saya setuju itu, bahwa konstruksi Indonesia itu kan dibangun dalam kebinekaan gitu ya. Apa yang terbangun di Aceh, Papua, dan DIY itu kan harus dihargai sebagai keberagaman. Kita di Aceh ada Wali Nangro ya. Saya kira pemerintah pusat mengakui, menghormati keberadaan institusi yang namanya Wali Nangro. Di Papua ada Majelis Rakyat Papua gitu. Nah, dia punya susunan pemerintahan yang berbeda dengan daerah-daerah lain, itu harusnya diakui dan dihormati sebagai bagian dari upaya memperkuat Indonesia begitu. Saya kira ini juga tentunya bagian dari menghormati sejarah dan apa yang telah menjadi kesepakatan dari Bapak bangsa kita begitu ya Pak Mulyadi. Apakah Anda menilai ini persoalannya itu sebetulnya? Bagi kami kepala desa dan dukuh setelah kepala bagian dan masyarakat Jogja itu merasa diremehkan oleh pusat. Ya. Kenapa sejak dulu kala sampai sekarang belum terjadi undang-undang keistimewaan Yogyakarta? Itu pasti diremehkan. Sehingga pusat jangan main dengan masyarakat Jogja sekarang ini. Ya. Harus mestinya aspirasi rakyat itu SBY harus mendengar. Jangan diam-diam malah gaya mengenal dan sebagainya itu. Ya. Ini bagi kepala desa dan pelanggan bersama masyarakat marah sekali sekarang ini sudah. Marah sekali. Tinggal jeblosnya kapan saja. Sabar dulu Pak Mulyadi. Oke, kita akan jeda dulu, kita lanjutkan saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Perbincangan ini akan segera berlanjut di Metro Hari ini.